Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Informasi yang akan kami sampaikan hari ini bukan sekadar kabar biasa, bukan sekadar pengumuman yang bisa diabaikan. Ini adalah informasi yang sangat krusial, sangat penting, sangat menentukan, dan sangat berdampak langsung terhadap kehidupan finansial Bapak dan Ibu di masa pensiun. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini, selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda, yang selama ini ditunggu-tunggu dengan penuh kesabaran, resmi dicairkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dana rapel yang menjadi hak sah Bapak dan Ibu sudah mulai ditransfer secara bertahap ke rekening masing-masing penerima manfaat. Perlu kami tegaskan dengan sangat jelas dan sangat tegas, ini bukan janji kosong yang sering kita dengar, bukan isu yang beredar tanpa dasar di media sosial, bukan rumor yang tidak jelas sumbernya, melainkan keputusan final, keputusan resmi, keputusan yang sudah disahkan dan sudah mulai direalisasikan mulai sekarang. Dana rapel sudah mulai masuk ke rekening, sistem pembayaran sudah berjalan, transfer sudah dimulai. Yang perlu Bapak dan Ibu pahami, dana rapel ini tidak hanya diperuntukkan bagi pensiunan aktif yang masih hidup dan menerima pensiun rutin, tetapi juga mencakup janda pensiunan yang suaminya telah berpulang namun masih memiliki hak pensiun, duda pensiunan yang istrinya telah meninggal, bahkan ahli waris yang sah secara hukum seperti anak yatim piatu yang masih dalam usia berhak menerima santunan. Artinya, lingkup penerima manfaat sangat luas dan menyeluruh. Tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang diabaikan selama memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Jika Bapak dan Ibu belum sempat mengecek saldo rekening hari ini, sangat mungkin uang rapel tersebut sudah masuk, sudah tersedia di saldo, sudah bisa dicairkan kapan saja. Namun, ada satu hal yang sangat penting, sangat krusial yang perlu kami sampaikan. Ada satu syarat administratif yang seringkali membuat dana rapel tertahan tanpa disadari. Syarat ini sederhana, tetapi jika terlewat, dana bisa tidak cair meskipun sudah ditransfer. Oleh karena itu, simak penjelasan lengkap ini sampai tuntas agar tidak kehilangan hak yang seharusnya diterima. Salam hormat untuk seluruh pensiunan Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam hangat kami sampaikan dengan penuh hormat, salam sehat penuh berkah, dan doa terbaik untuk kita semua yang telah mengabdi kepada negara dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu prima dalam kondisi fisik maupun mental, penuh semangat menjalani hari-hari, dan bahagia bersama keluarga tercinta di masa pensiun yang penuh berkah ini. Kami sangat memahami bahwa masa pensiun adalah waktu yang seharusnya dinikmati dengan tenang, tanpa beban, tanpa kekhawatiran finansial yang berlebihan, dan dengan penuh rasa syukur atas apa yang telah dikerjakan selama puluhan tahun mengabdi. Hari ini, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami hadir dengan membawa kabar resmi yang sangat menggembirakan, kabar yang telah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh pensiunan ASN di berbagai instansi pemerintahan, pensiunan TNI yang telah berjuang menjaga kedaulatan negara, dan pensiunan Polri yang telah mengamankan masyarakat di seluruh Indonesia. Setelah melalui penantian yang terasa begitu panjang, setelah melewati berbagai proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang sangat ketat, pemerintah Republik Indonesia akhirnya secara resmi menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda. Dana yang menjadi hak Bapak dan Ibu, dana yang seharusnya sudah diterima sejak lama, kini akhirnya mulai dicairkan secara bertahap. Perlu kami tegaskan dengan sangat jelas, ini bukan hoax, ini bukan isu yang tidak berdasar, ini bukan rumor yang beredar di grup WhatsApp, ini bukan kabar spekulasi, melainkan keputusan final yang sudah disahkan, keputusan yang sudah mulai direalisasikan mulai sekarang. Rapel resmi cair, prosesnya sudah berjalan, transfer sudah dimulai. Siapa saja yang berhak menerima dana rapel? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dengan detail agar tidak ada kebingungan, agar tidak ada yang merasa diabaikan, agar tidak ada yang kehilangan haknya karena ketidaktahuan. Kabar menggembirakan ini tidak hanya berlaku untuk pensiunan aktif yang masih hidup. Cakupannya jauh lebih luas. Dana rapel ini mencakup, pertama, pensiunan aparatur sipil negara dari berbagai kementerian, lembaga negara,
dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kedua, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dari berbagai angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Ketiga, pensiunan Kepolisian Republik Indonesia dari berbagai kesatuan di seluruh Nusantara. Keempat, janda pensiunan yang suaminya telah meninggal dunia namun masih memiliki hak pensiun sesuai peraturan yang berlaku. Kelima, duda pensiunan yang istrinya telah meninggal dan masih berhak atas tunjangan pensiun. Keenam, ahli waris yang sah secara hukum seperti anak yatim piatu yang masih dalam usia berhak menerima tunjangan. Tidak ada satupun pihak yang dikecualikan selama memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan. Selama data tercatat dengan baik di sistem PT Taspen, selama status kepesertaan masih aktif dan valid, semua yang berhak pasti akan menerima dana rapel. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih. Semua diperlakukan sama di mata hukum dan di mata sistem yang transparan. Bagaimana cara pencairan dana rapel? Apakah Bapak dan Ibu harus datang ke kantor Taspen? Apakah harus mengantre panjang di bank? Apakah harus mengurus berkas tambahan yang merepotkan? Jawabannya adalah tidak. Bapak dan Ibu sama sekali tidak perlu khawatir dengan prosedur yang rumit, karena pencairan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dana rapel ditransfer langsung masuk ke rekening pensiun masing-masing yang sudah terdaftar di database Taspen, tanpa perlu datang ke kantor, tanpa perlu mengantre di bank yang melelahkan, tanpa perlu mengurus berkas tambahan. Cukup lakukan hal yang sangat sederhana. Pertama, cek saldo ATM secara berkala untuk memastikan dana sudah masuk dengan benar. Kedua, pantau mobile banking jika sudah terbiasa menggunakan aplikasi perbankan digital. Ketiga, lihat SMS notifikasi dari bank yang biasanya otomatis dikirim ketika ada transaksi masuk. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa memantau dengan mudah dan nyaman dari rumah tanpa perlu keluar di cuaca panas atau hujan, tanpa perlu repot ke sana kemari. Semuanya dilakukan secara digital, modern, dan sangat efisien. Mengapa jumlah rapel berbeda-beda? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul dan perlu penjelasan mendetail. Banyak pertanyaan yang masuk. Kenapa rapel yang saya terima berbeda dengan pensiunan lain? Kenapa tetangga saya menerima jumlah yang lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya sangat wajar dan sangat bisa dijelaskan secara logis karena besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berbeda untuk setiap individu. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum adanya kenaikan. Ini adalah basis perhitungan yang paling fundamental. Semakin besar gaji pokok yang diterima sebelum pensiun, semakin besar pula selisih yang akan diterima. Logikanya sangat sederhana. Jika gaji pokok 4 juta rupiah dan ada kenaikan 10%, tentu selisihnya berbeda dengan yang gaji pokoknya 3 juta rupiah. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir sebelum pensiun. Golongan 4C atau 4D tentu memiliki basis gaji yang berbeda dengan golongan 3A atau 3B. Pangkat yang lebih tinggi biasanya memiliki gaji pokok yang lebih besar, sehingga otomatis rapel yang diterima juga akan lebih besar. Ini adalah sistem yang sudah baku dan berlaku di semua instansi. Faktor ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran atau akumulasi tunggakan. Semakin lama rapel tertunda, semakin lama selisih gaji tidak dibayarkan, maka semakin besar akumulasi yang harus dibayarkan. Jika keterlambatan terjadi selama 12 bulan, maka akumulasinya adalah 12 kali lipat selisih bulanan. Jika keterlambatannya 6 bulan, akumulasinya 6 kali lipat. Faktor keempat adalah tunjangan yang melekat pada gaji pensiun. Tunjangan yang dimaksud termasuk tunjangan keluarga untuk yang masih memiliki tanggungan, tunjangan pangan yang diberikan kepada kategori tertentu, atau tunjangan khusus lainnya yang melekat sesuai peraturan yang berlaku. Semua tunjangan ini juga ikut dihitung dalam penyesuaian. Rumus sederhananya, selisih gaji baru per bulan dikali jumlah bulan yang tertunda ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang berlaku. Sebagai contoh konkret, jika selisih gaji yang seharusnya diterima adalah Rp500.000 per bulan dan pembayaran tertunda selama 12 bulan, maka rapel yang akan dicairkan adalah Rp6 juta. Namun jika ada tunjangan tambahan yang juga mengalami penyesuaian, angka ini bisa bertambah sesuai perhitungan yang berlaku. Cara mengecek rincian rapel dengan transparan. Untuk menjamin transparansi, untuk memastikan bahwa setiap pensiunan bisa mengecek sendiri dana yang diterima, PT Taspen telah menyediakan aplikasi resmi berbasis digital yang bisa diunduh dan digunakan dengan mudah. Di dalam aplikasi resmi yang bernama Taspen Mobil atau Kabisa, Bapak dan Ibu bisa melihat dengan sangat detail rincian rapel yang diterima, termasuk jumlah bulan yang dihitung, potongan wajib seperti pajak penghasilan yang sudah ditetapkan, cicilan kredit,
atau pinjaman jika memiliki pinjaman yang masih berjalan, serta nominal bersih yang benar-benar diterima di rekening setelah semua potongan dikurangkan. Semua informasi ini tercatat dengan jelas, dengan transparan, dengan akurat, dan bisa diverifikasi sendiri tanpa perlu bertanya kepada orang lain. Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh untuk mengecek kapan saja, di mana saja selama memiliki koneksi internet. Bagi yang belum terbiasa dengan teknologi aplikasi digital, yang merasa kesulitan mengoperasikan smartphone, atau yang lebih nyaman dengan cara konvensional, jangan khawatir. Masih ada cara lain. Cek mutasi rekening langsung di mesin ATM terdekat atau cetak buku tabungan di kantor bank untuk melihat riwayat transaksi. Pastikan ada kode transaksi yang berasal dari Taspen sebagai bukti bahwa dana memang benar ditransfer oleh instansi yang berwenang. Syarat penting, autentikasi rutin. Namun, ada satu hal yang sangat-sangat penting yang harus Bapak dan Ibu perhatikan dengan serius. PT Taspen mewajibkan autentikasi rutin sebagai syarat wajib agar dana bisa cair tanpa hambatan. Autentikasi ini biasanya dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi Taspen Mobile, atau melalui prosedur manual yang bisa dilakukan di bank mitra Taspen, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, atau bank lainnya yang sudah ditunjuk resmi. Istilah teknisnya adalah verifikasi kehidupan atau proof of life, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima dana pensiun. Ini adalah prosedur standar yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan dana pensiun. Jika autentikasi ini belum dilakukan dalam periode yang ditentukan, atau jika prosesnya gagal karena masalah teknis seperti kamera yang tidak jelas, pencahayaan yang kurang, atau koneksi internet yang bermasalah, maka dana bisa tertahan sementara oleh sistem secara otomatis. Ini bukan berarti dana hilang atau dibatalkan, tetapi hanya tertunda sampai autentikasi berhasil dilakukan. Untuk pensiunan yang sudah sangat lanjut usia, yang mungkin sedang sakit dan tidak bisa melakukan sendiri, atau yang memiliki keterbatasan fisik, keluarga boleh membantu dengan membawa pensiunan ke bank mitra Taspen untuk melakukan autentikasi secara manual atau melaporkan kondisi khusus kepada petugas. Pastikan autentikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai jadwal yang ditetapkan agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan. Ini adalah syarat administratif yang memang harus dipenuhi demi keamanan sistem dan validitas penerima manfaat. Hak janda, duda, dan ahli waris, kami tegaskan kembali dengan sangat jelas bahwa dana rapel ini juga sepenuhnya menjadi hak sah dari janda pensiunan, duda pensiunan, dan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris yang sah secara hukum. Mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga, mereka yang ditinggal meninggal oleh pensiunan, tetap memiliki hak penuh untuk menerima dana rapel sesuai dengan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Besaran yang diterima memang disesuaikan dengan persentase hak yang berlaku, mungkin 60% atau 75% dari hak penuh tergantung status dan kategori penerima. Dana ini dicairkan bersamaan dengan pencairan untuk pensiunan aktif. Tidak ada perbedaan waktu, tidak ada diskriminasi dalam jadwal pencairan. Negara menjamin hak tersebut dengan tegas. Waspada penipuan. Bapak dan Ibu harus sangat waspada terhadap modus penipuan yang biasanya meningkat tajam ketika ada pencairan dana dalam jumlah besar. Saat informasi rapel menyebar luas, penjahat juga ikut bergerak mencari korban. Ingat dan catat dengan baik, Taspen dan Bank Mitra tidak pernah meminta PIN ATM kepada siapapun. PIN adalah rahasia pribadi yang hanya Bapak dan Ibu yang boleh tahu. Tidak ada petugas resmi yang akan meminta PIN melalui telepon, SMS, atau aplikasi pesan. Taspen dan bank tidak pernah meminta transfer balik dengan alasan verifikasi atau alasan apapun. Jika ada yang mengaku sebagai petugas dan meminta transfer sejumlah uang, itu 100% penipuan. Jangan pernah memberikan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone, karena kode ini adalah kunci akses ke rekening, dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk menguras saldo. Saat mengambil uang di ATM, selalu pilih tempat yang aman, yang terang, yang ada kamera pengawas, dan yang ramai orang. Jangan terima bantuan dari orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan di ATM, karena bisa jadi itu bagian dari modus kejahatan. Gunakan dana dengan bijak. Dana rapel yang Bapak dan Ibu terima adalah buah dari kesabaran selama bertahun-tahun, buah dari pengabdian yang tulus kepada negara, buah dari kerja keras demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu, gunakan dana ini dengan bijak, dengan penuh perhitungan, dan dengan prioritas yang jelas. Prioritaskan untuk kesehatan Bapak dan Ibu, karena di usia senja ini, kesehatan adalah aset paling berharga.
Gunakan untuk kebutuhan keluarga yang memang mendesak. Alokasikan untuk pendidikan anak atau cucu agar generasi penerus mendapat masa depan yang lebih baik. Sisihkan sebagian untuk tabungan masa depan atau dana darurat. Gunakan untuk melunasi tanggungan penting jika ada utang yang masih harus diselesaikan. Hal-hal penting yang harus diingat. Pastikan rekening pensiun selalu aktif dan tidak terblokir. Lakukan autentikasi rutin sesuai jadwal yang ditentukan agar tidak ada penundaan pencairan. Rajin cek saldo dan mutasi rekening untuk memantau transaksi. Manfaatkan aplikasi Taspen untuk memudahkan pengecekan dan verifikasi data. Selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Penutup, Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati dan kami muliakan. Pencairan rapel ini bukan sekadar uang yang masuk ke rekening, bukan sekadar angka yang bertambah di saldo, tetapi ini adalah bentuk penghargaan negara, pengakuan negara, dan rasa terima kasih negara atas pengabdian panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan selama puluhan tahun. Mari kita sambut kabar baik ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dan kelola dana ini dengan bijak demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang lebih baik. Semoga dana ini membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, dan meringankan beban hidup di masa pensiun yang penuh kedamaian. Terima kasih.